Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini kita bisa melanjutkan acara ngobrol online perkara IT atau ngopit begitu, yang diselenggarakan oleh Sahajah Innovation bersama saya Hasanuddin MCS. Dan acara ini disiarkan secara live streaming melalui Facebook dan nanti kita akan tayangkan melalui channel YouTube My Sahajah. Saya ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang menonton acara live streaming ini, karena pada kesempatan ini saya mengangkat topik yang cukup menarik dan semoga nanti kita bisa sharing dan berbagi sehingga bisa mendapatkan solusi dari yang kita hadapi. Dan pada malam hari ini adalah menetralisir pengaruh negatif gadget atau HP bagi anak usia sekolah. Dan topik ini saya angkat karena hingga dengan saat ini kita masih merasakan dampak negatif dari gadget atau HP bagi anak usia sekolah. Dan terlebih ketika masa pandemi ini, ketika sebelumnya anak-anak sekolah ini kemudian belajar daring, kemudian sering di rumah, maka mereka akan sering dan punya waktu lebih untuk menggunakan gadget, dan secara tidak sadar kemudian mereka lebih asik dan akhirnya membuat pengaruh ya yang kemudian negatif atau buruk bagi mereka. Nah, itulah kami mengangkat masalah ini, kita bahas secara santai, ngobrol online ya, sehingga semoga bisa menambah wawasan bagi para orang tua terkait dengan dampak buruk gadget atau HP bagi anak usia sekolah. Dan pada kesempatan ini saya tidak sendiri ya, karena pada kesempatan ini saya mengundang bisa kita sebut narasumber, tapi dalam acara ngopit ini saya sebut sebagai teman ngobrol online begitu ya. Oke, saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu nih Pak Akmar ya. Jadi beliau ini adalah akademisi, dosen di Universitas Islam Riau ya Pak ya? Ya. Di program studi teknik informatika. Oke, terkait dengan topik yang kita bahas malam ini Pak Akmar, jadi tentu topik ini sebenarnya bukan topik baru sebenarnya, karena sejak lama atau sudah beberapa waktu yang lalu itu sudah banyak dibahas ya oleh media, oleh webinar, oleh talk show begitu ya. Dan apalagi ketika pandemi COVID ini kemudian melanda, bahkan hingga saat ini belum berakhir. Nah, topik ini ternyata masih belum usai begitu masih terus kemudian berdampak. Dan malam ini kita coba bahas secara santai lewat ngobrol online ya perkara IT ini, Pak Akmar. Setuju Pak Akmar bahwa ini kemudian berdampak positif atau negatif bagi anak? Setuju Pak. Terkait gadget maupun HP ini Pak. Mungkin ada. Jadi sebagai pembuka Pak Hasan, saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsekuensi teknologi Pak Hasan, khususnya di bagian IT ini, mungkin pernah kita mendengar dulu teknologi ini mempunyai dua sisi yang sangat tajam ini Pak, sangat tajam.
kalau saya analogikan semacam dua mata pisau yang saling, kalau tidak tepat yang menggunakan, maka dia nanti akan bisa melukai diri kita sendiri, Pak. Nah, ini kalimat seperti ini sudah sering kita dengar. Jadi konsekuensi daripada sebuah teknologi itu seperti itu. Namun di sisi lain, kalau kita lihat dampak positifnya, nah sekarang apalagi sekarang ini COVID ya, COVID ini juga ada sisi positifnya ternyata. Ada sisi positifnya ya, betul. Salah satu, jika seandainya COVID tidak melanda, maka kita tidak bisa mungkin mengadakan hal yang seperti ini. Iya, betul, gitu. Betul. Dan sekarang ini sudah menjadi kebutuhan dalam kondisi sekarang, baik oleh anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, kita lihat masih daring karena merupakan konsekuensi, Pak. Jadi setiap teknologi itu membawa dampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Namun tinggal kepada kita lagi, Pak. Kita mau mengarahkan menggunakan pisau yang tajam ini untuk apa? Betul. Nah, kalau kita gunakan nanti kepada hal yang positif, maka dampaknya sangat luar biasa terhadap kesuksesan daripada user atau penggunanya. Tetapi kalau ini salah digunakan, tidak sedikit kita melihat orang terjerumus dan bahkan mengakibatkan sesuatu yang fatal kalau salah menggunakan dari teknologi. Nah, ini sebagai pembuka saja, Pak. Mungkin nanti kita kembangkan seperti apa nanti teknologi ini, mungkin yang ngobrol-ngobrol santai, Pak Hasan. Betul. Nah, itu kira-kira menurut saya seperti itu dari sisi pembukaan dulu, Pak. Ya, oke. Para pemirsa maupun Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, Anda juga bisa berpartisipasi melalui komen di kolom komentar di Facebook, dan nanti bagi yang juga menonton lewat channel YouTube kami My Sahaja, Anda juga bisa komen dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk kami dengan like dan subscribe channel YouTube My Sahaja, karena di sana kami tayangkan hasil dari acara-acara Ngopit yang kita selenggarakan. Oke, kita kembali kepada topik kita malam ini, bahwa dampak yang kemudian ditimbulkan oleh gadget atau HP atau mungkin smartphone begitu ya, itu tidak bisa dipungkiri juga ada sisi positif dan negatif seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Tentu kalau kita bicara positif ya, ada kemudian nambah wawasan bagi anak ya, mereka juga mengenal IT dengan cepat begitu ya. Kemudian mereka juga bisa belajar ya dengan gurunya ya lewat online dan seterusnya. Nah, tapi satu sisi itu juga membawa dampak yang negatif. Nah, kemudian kita bisa melihat sejauh mana perbandingan positif dan negatif ini. Ketika misalnya lebih banyak negatif, nah ini harus diwaspadai dan harus diantisipasi. Ya, karena mau tidak mau ya kondisinya memang memaksa kita untuk menjalani hal-hal atau gaya hidup yang ya seperti saat ini begitu ya. Nah, kemudian mungkin saya bisa share screen ini Pak Akmar ya buat teman-teman kita, Bapak Ibu sekalian di rumah begitu ya. Saya menampilkan satu atau beberapa data gitu ya. Oke, pertama dari Badan Cyber dan Sandi Negara (BSS) gitu ya. Walaupun ini masih tahun 2020 saat pandemi ini melanda ya, di sana ada satu halaman yang berjudul waspada dampak buruk gadget pada anak ya. Kemudian ada juga informasi dari liputan6.com ya, di sana disebutkan bahwa dari psikolog bahwa dampak negatif itu
bagi anak itu adalah anak kemudian malas belajar dan seterusnya. Dan dari artikel jurnal juga, Bapak Ibu peneliti juga itu banyak yang kemudian meneliti tentang pengaruh ya gadget itu pada perkembangan ya, dalam hal ini bisa terkait salah satunya adalah karakter anak gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat isi dari yang dibuat oleh Ul Husna dari STIT Muslimun ya. Ini kita bisa lihat di sini yang dipaparkan oleh beliau ya. Ini ya yang perlu diwaspadai oleh guru maupun orang tua. Ketika asik dengan gadget, anak jadi kehilangan minat dalam kegiatan lain karena asik gitu ya. Kemudian anak tidak lagi suka bergaul atau bermain di luar rumah dengan teman sebaya karena apa? Lagi-lagi asik main sendiri. Kemudian anak cenderung bersikap membela diri dan marah ketika ada upaya untuk mengurangi atau menghentikannya menggunakan HP atau kemudian bermain game. Anak kemudian bisa berani berbohong ya atau mencuri-curi waktu bermain gadget. Nah, itu yang beberapa hal yang kemudian muncul ketika kita merasakan dampak dari gadget ini ya terhadap anak. Gimana melihat yang tadi Pak Ahmad? Jadi begini Pak, betul data yang Bapak tampilkan tadi itu, memang kalau kita lihat itu Indonesia mungkin kalau dibuat rankingnya itu 5 besar dunia pengguna gadget Pak. Itu data yang kita dapat kemarin itu pada tahun 2020 memang benar itu. Dan kemudian informasi yang disajikan itu kan tidak terbatas Pak. Kalau kita lihat lagi informasi teknologi ini khusus di bagian IT dan gadget ini itu sampai ke rumah-rumah Pak, bahkan sampai ke kamar-kamar. Nah, sehingga akan mempengaruhi perilaku, cara berpikir, karakter anak yang disebutkan tadi itu, dan bahkan berani berbohong itu memang fakta yang kita lihat sudah muncul seperti itu. Jadi ketika kita mendiamkan atau tidak memberikan suatu pengawasan, maka ini akan berlarut sampai nanti hingga usia yang tidak terbatas. Maka sekarang ini juga tidak lagi kenakalan daripada anak-anak Pak, maka kenakalan orang tua juga dipengaruhi oleh gadget ini Pak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kembali kepada judul tadi pengaruhnya, maka informasi yang disajikan itu mestinya harus dibimbing oleh orang tua. Itu satu Pak. Orang tua mesti harus berperan penting dalam pengawasan penggunaan gadget bagi anak di rumah. Itu satu. Yang kedua, lingkungan Pak. Nah, lingkungan seperti tadi disebutkan bahwa sekarang ini tingkat pelajar itu sudah banyak mempunyai komunitas-komunitas sehingga dia itu berkomunikasinya melalui gadget tadi. Nah, kita lihat sekarang ini di sosial media seperti WhatsApp, IG, dan Facebook barangkali seperti itu. Bahkan sekarang ada suatu aplikasi TikTok ya. Betul. Nah, maka teknologinya tidak salah Pak Hasan. Teknologinya tidak pernah salah. Cuma kadang-kadang teknologi ini menjadi kambing hitam. Di situ. Nah, jadi kembali tadi kembali kepada tadi, sejauh mana kalau seandainya ini anak pelajar, sejauh mana nanti pengawasan daripada orang tua, kemudian lingkungan yang mesti kita waspadai, Pak. Karena kita tidak mungkin 24 jam mengawasi anak, apalagi yang tingkat SMP ke atas. Nah, dia sudah mencari yang lebih besar itu. Jadi dia sudah mempunyai. Nah, itu berdampak itu, Pak.
banyak kita lihat yang seperti itu satu. Nah kemudian penggunaan ini kemarin banyak yang bilang stop ini informasi yang ini. Ya namanya informasi nggak bisa di stop Pak. Nah tidak bisa di stop Pak. Baik per orang, organisasi, bahkan satu negara pun tidak bisa men-stop informasi karena melalui melalui media-media, saluran-saluran transmisi dan lain sebagainya, sinyal-sinyal itu tidak bisa kita stop. Hanya saja kita harus nanti sejauh mana kita dapat mengontrol anak kita dalam penggunaan gadget ini. Nah itu. Nah jadi menurut saya kita harus berperan aktif selaku orang tua. Mungkin guru juga bisa dilibatkan di situ Pak. Guru yang mengajar mungkin bisa sebagai contoh nanti begini. Kalau mereka tidak tidak mengikuti aturan dan sering bermain ini, mungkin ada sanksi. Nah itu semacam pengawasan juga supaya dia bisa lebih ini nanti. Tapi yang anehnya ada Pak. Saya pernah melihat sekarang ini kan siswa sampai ke mahasiswa itu kan belajar sistemnya online. Betul. Nah, jadi sistem online ini dibuat di-off-kan kamera, maka si anak tadi tidur, Pak. Nah, luar biasa. Sekarang ya, jadi beberapa saya melihat, saya kan juga dosen, Pak, mengajar online. Ketika kita mengabsen, buka kamera, ternyata masih kasak kusuk. Nah, jadi ini dampak yang negatif yang saya melihat seperti itu. Kemudian ini harus kita bersama-sama memberikan pemahaman, kemudian dampaknya seperti apa dan lain sebagainya. Saya pikir itu Pak. Ini Pak, saya kemudian menemukan informasi, ini mungkin saya bisa share kembali. Pengguna internet itu Pak. Jadi saya share screen dulu. Nah, berdasarkan data ini dari Januari ya Pak ya? Januari 2021 dari WA Sosial, kemudian dari Hootsuite gitu ya. Nah, pada Januari 2021 ya, walaupun belum sampai Agustus ya begitu ya, diperoleh data pengguna media digital di Indonesia khususnya gini ya, dari populasi 274,9 juta orang ya, ternyata pengguna atau perangkat mobile yang terkoneksi itu adalah 345 juta ya. Melebihi dari melebihi jumlah populasi di Indonesia. Jadi seandainya bayi pun pegang HP itu masih kurang juga. Masih kurang ya. Itu artinya bahwa satu orang itu bisa pegang 2 HP, dengan 2 perangkat begitu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai 3 dan seterusnya. Itu luar biasa sekali. Dan pengguna internet dari yang perangkat mobile tadi itu 73,7% gitu. Dan yang aktif di sosial media penggunanya itu 61,8%. Itu angka yang cukup besar ya, apalagi kemudian dampak tadi ya positif tentu tidak akan terbendung lagi begitu ya. Dan saya lanjut lagi satu lagi informasi ini terkait data. Jadi ada data bahwa waktu rata-rata yang digunakan oleh orang di Indonesia per hari gitu ya. Nah, ini bayangkan ya, pengguna internet berdasarkan semua perangkatnya untuk terkoneksi ke internet, itu rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu satu hari itu 8 jam 52 menit, hampir 9 jam. 9 jam kurang 8 menit ya. Luar biasa itu. Itu ibarat waktu tidur aja kalah, Pak. Waktu tidur bayi 8 jam aja kalah. Luar biasa ya. Kalau yang lain nonton televisi 2 jam, hampir 3 jam. Kemudian untuk mungkin dengarkan musik 1,5 jam, radio 1/2 jam. Jadi waktu yang memang itu adalah berselancar di internet atau menggunakan perangkat untuk terkoneksi ke internet. Itu luar biasa sekali.
Nah, dan sebenarnya kalau saya melihat Pak Akmar bahwa dampak negatif ini sebenarnya ya lagi-lagi kita tidak bisa menyalahkan teknologi dan informasi karena mau tidak mau itu global dan merupakan arus yang sangat kuat begitu ya. Nah, salah satu yang kemudian berdampak itu ya mungkin kita sebut saja game online begitu ya. Game-game yang kemudian sangat menyita waktu ya. Dan kita kenal game-game online itu juga bisa dikatakan mainnya tidak sebentar Pak Akmal. Bisa seharian itu. Jadi begini Pak Hasan. Gimana menurut Pak Akmal? Mengenai game online, ini saya melihat sendiri, tapi saya tidak sebut tempat dan siapa ya Pak ya. Saya tidak sebut tempat. Dan ini fakta yang saya lihat sendiri. Jadi saya melihat anak-anak kita, katakan nanti mulai dari SMP sampai ke tingkat kuliah, saya melihat di tempat yang game online itu, waktu itu habis Isya Pak. Habis Isya saya keluar karena saya merokok Pak, cari rokok. Iya. Nah jadi di situ penuh Pak. Penuh. Saya melihat di situ sepeda motor banyak, lalu saya ngintip, penuh ini. Jadi sibuk dengan apa, kan ada speaker besar-besar Pak. Main tembak-tembak apa segala macam, saya nggak paham juga. Nah seperti itu. Lalu kemudian kebetulan saya waktu itu ada lembur Pak. Deadline pekerjaan besok pagi harus selesai. Nah jadi jam 12 itu saya lapar Pak. Jadi bangunkan istri segan. Saya keluar cari mie Pak. melewati itu ya, lagi tadi ya game net tadi itu ya. Game net tadi masih rame Pak, masih rame. Jadi sampai subuh habis sholat saya coba jalan, biasa saya pagi itu paling tidak 15 menit atau 20 menit itu saya coba berjalan-jalan Pak. Nah kebetulan melewati itu lagi dan penuh lagi Pak. Jadi saya pikir ini mulai dari siap Isya tadi itu sampai subuh tidak ada sepinya dan sibuk seperti itu. Nah, dalam pikiran saya apa? Tentu yang seperti itu terkonsentrasi ya Pak ya, terkonsentrasi dalam permainan-permainan yang dilakukan oleh anak-anak kita atau adik-adik kita yang berkuliah seperti itu. Saya berpikir jika seandainya energi dia itu dia alihkan kepada yang positif Pak. Kalau dia pelajar nanti positif, dia belajar sampai dari siap Isya sampai subuh itu belajar dan konsentrasinya seperti dia main game online itu, maka generasi kita cukup luar biasa Pak. Nah yang jadi soal sekarang Pak Hasan, Hasan adalah juga seorang akademisi dan sebagai orang praktisi. Saya dengar ini Pak Hasan sudah punya lembaga juga. Jadi maksud saya begini Pak Hasan, mungkin bisa mulai dari kita walaupun dari bawah, apa kiat kita kira-kira untuk mengalihkan energi tadi itu menjadi sebuah energi yang positif untuk anak-anak kita tadi itu. Nah, jadi apakah kesibukan apa? Nah, kira-kira menurut Pak Hasan apa kira-kira yang tepat pada zaman sekarang ini Pak Hasan? Oke, kalau saya karena juga anak juga, kemudian akademisi juga dan praktisi IT ya. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sharingkan ke Bapak Ibu sekalian yang menonton acara ini terkait semacam kita sharing lah ya, tips gitu ya, agar bisa menetralisir lah, seperti judul kita pada kesempatan ini, menetralisir pengaruh negatif itu. Karena kalau kita mau menghilangkan mungkin juga sulit ya. Jadi paling tidak kita bisa menetralisir. Pertama yang kita bisa lakukan adalah menentukan atau mungkin membatasi waktu memakai gadget dari anak gitu ya. Nah, jadi misalnya mereka hanya diberi waktu mungkin malam saja atau mungkin Sabtu Minggu saja begitu ya. Nah, sehingga mereka agak terkurangi lah di dalam hal menggunakan gadget itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita
di dalam mungkin gadgetnya atau di HP-nya itu kita hanya pasang atau install aplikasi-aplikasi yang memang kira-kira bermanfaat saja. Artinya kita kemudian anggaplah tidak kita install atau tidak kita pasang atau kita larang anak-anak untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang kira-kira manfaatnya sedikit, gitu ya. Dan kemudian ketika misalnya sang anak itu kemudian sudah memiliki atau menggunakan secara pribadi gadgetnya atau HP-nya, nah mungkin perlu sesekali itu orang tua atau kita ya itu memeriksa gadget anak-anak gitu ya, apakah dari sisi percakapan komunikasinya atau apa yang kemudian diakses atau kemudian aplikasi apa yang dia mainkan. Nah, mungkin sesekali itu perlu kita cek. Tidaklah semacam sidak ya Pak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena bagaimanapun mereka tadi itu pintar. Nah, atau apa begitu ya. Tapi kadang-kadang begini ya. Pak San, saya potong sedikit. Betul, kadang-kadang anak ini lebih pintar dari kita Pak. Begitu kita sidak, truk HP terkunci. Nah ini kadang-kadang jadi. Iya. Nah seperti itu. Nah ada nggak kira-kira Pak Hasan? Kita kan santai aja ngobrol. Ya betul. Ada nggak kira-kira mungkin memberikan kesibukan apa kira-kira terhadap anak kita sehingga dia bisa mengalihkan kesibukan dengan gadget yang dalam tanda petik kurang bermanfaat sehingga dia bisa menyalurkan bakat dia Pak. Oke. Nah menyalurkan bakat dia, tetap dia menggunakan gadget, tetapi bakatnya sudah mengacu kepada positif. Nah itu yang kita inginkan. Iya, Saya sependapat tadi itu kalau membendung anak itu sama dengan kita membendung air banjir nih Pak. Iya. Nah itu. Nah kira-kira bagaimana tuh Pak Hasan? Betul Pak. Jadi terkait dengan dampak yang kemudian bisa berdampak negatif atau buruk bagi anak, memang perlu upaya dari orang tua, dari kita untuk menetralisir tadi. Perlu peran guru maupun orang tua. Nah, untuk saya Pak Akmal, kebetulan saya sebagai praktisi ini punya program di bulan Oktober nanti yang ini akan kita jalankan, itu namanya Go Sekolah Digital dan Modern gitu ya. Nah, jadi kami akan bermitra dengan sekolah gitu ya untuk bisa mengupayakan agar sekolah itu bisa digital dan modern. Nah, ada 4 hal yang nanti kita akan bidik di sana. Pertama itu sisi guru, kita akan coba mentoring, kita kawal untuk upgrade skill IT-nya. Mereka lancar dalam memanfaatkan IT. Yang kedua itu adalah manajemen atau tata kelolanya dari sekolah untuk kita kawal dan juga mentoring untuk bisa memanfaatkan IT. Yang ketiga itu adalah sisi orang tua yang kita coba akan ajak untuk bisa terlibat di dalam pendidikan ini, karena bagaimanapun mereka adalah punya waktu lebih ketika masa pandemi ini berjalan. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah memang saya juga akan membidik siswanya agar mereka itu bisa memanfaatkan ya waktu-waktu yang ada itu baik di sekolah maupun di luar sekolah agar mereka memiliki kesibukan lain sehingga agak menetralisir tadi itu Pak. Nah, bisa jadi dalam bentuk mungkin kelas-kelas online atau mungkin kelas yang kemudian diselenggarakan oleh gurunya ya sebagai orang yang di sana bertemu dengan siswa ya, mungkin dengan bimbingan belajarnya atau kelas khusus misalnya begitu ya. Kemudian juga mungkin dari memperbanyak event atau lomba-lomba IT yang bisa kita selenggarakan secara online. Dan tentu ketika ini kita bisa optimalkan misalnya dengan bentuk kelas online, karena saya juga buka kelas online juga nih Pak Akmal ya. Jadi yang saya buka itu yang kira-kira bisa menyita perhatian mereka lah. Misalnya ada kelas multimedia, editing video gitu ya. Bagaimana merespon atau merangsang mereka untuk bisa berkreativitas ya dan mengolah, menyalurkan kreativitas mereka. Kemudian juga ada pembuatan website, kemudian juga
desain grafis dan lain-lain. Nah itu kita upayakan agar bisa sedikit menetralisir pengaruh-pengaruh itu Pak Akmal. Baik. Nah, memang saya setuju ini Pak. Mungkin disebut nanti pengaruhnya mungkin tidak besar dalam hal mengurangi kebiasaan anak tadi itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita tidak memulai, tentu nanti kapan lagi kita akan menikmati hasilnya nanti. Nah itu. Memang itu yang perlu Pak Hasan. Mungkin dalam hal ini, dalam menetralisir itu tentu kita akan mengalihkan perhatian anak tadi tanpa mengurangi kebiasaan dia menggunakan gadget, tapi dialihkan kepada yang bermanfaat. Nah itu. Nah, itu dia. Nah jadi saya sangat setuju sekali itu Pak Hasan. Karena apa? Karena anak ini adalah merupakan generasi setelah kita nanti, estafetnya kan bagi mereka. Apa jadinya nanti kalau anak kita nanti atau generasi berikutnya, generasi yang sibuk dengan game online atau apa. Nah, yang saya tanyakan ini, apakah ada untuk umum nanti Pak Hasan? Nah, jadi sebenarnya saya di akademis itu sebenarnya walaupun dalam masa pandemi ini kita online kita online, tapi tidak mengurangi daripada inovasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan Pak. Iya. Nah tadi itu saya juga kebetulan kita menyentuh sekali seperti pembuatan website, kemudian editing video. Nah ini kan keren bener ini. Dan barangkali ini karena sekarang ini seperti aplikasi yang kita lihat, katakan TikTok lah, itu kan video Pak, itu kan bisa memvideo gitu. Dan TikTok itu tidak salah itu teknologi itu, karena yang salah itu adalah tadi yang saya katakan, pisau ini untuk apa gitu. Iya. Nah itu yang jadi soal. Nah tetapi kalau memang bisa generasi kita berikut di level anak kita itu disupport dengan tambahan ekstrakurikuler seperti ini, tentu dia akan menjadi kreatif lagi Pak. Kreatif dalam berinovasi sehingga menjadikan sang anak tadi itu mandiri dan sangat mandiri. Nah gitu. Ya, jadi karena kondisi yang kita masih tatap muka terbatas lah, nggak kita saat ini begitu Pak ya. Maka kita bisa mensiasatinya tadi itu dengan cara kita ekskul lah gitu ya, ekskul online. Ekskul online ya. Ekskul online yang kemudian mereka itu agak tersita sedikit perhatiannya untuk kemudian ikut. Makanya dengan program saya yang Go Sekolah Digital itu, saya ingin ngajak bermitra dengan sekolah, karena bagaimanapun saya tidak bisa memungkiri peran dari guru maupun orang tua, gitu ya. Betul. Nah, jadi saya ingin mengajak untuk sekolah itu bermitra, kemudian juga melibatkan orang tua, begitu ya. Kemudian melibatkan juga siswanya itu sendiri. Nah, sehingga di sana itu mereka atau siswa ini ya bisa kemudian ikut ya secara online dengan kegiatan-kegiatan kita laksanakan, bisa juga mereka juga ikut bersama gurunya yang sudah kita bimbing duluan, ibaratnya begitu ya, sehingga mereka di offline maupun online itu juga tersentuh lah begitu. Nah, kita juga ibaratkan kita ajak untuk lebih memahami ya permasalahan ini, karena tidak bisa kemudian diserahkan begitu saja kepada guru di sekolah, gitu ya. Nah, apalagi saat ini waktu banyak juga mereka ada di rumah. Di rumah, ya betul. Nah, sehingga kalau istilahnya orang tua cuek, itu juga akan membuka peluang si anak ini untuk kemudian mencuri-curi waktu tadi, Pak Akbar ya. Ya betul. Dan kalau ditanya tadi oleh Pak Akbar, apakah nanti ini untuk umum juga ada? Jadi saya di Sahaja Innovation namanya Pak.
itu tidak hanya untuk sekolah ya, saya juga di Sahaja Innovation itu juga ada program namanya Sahaja Digital Academy, Pak. Jadi kita juga sekaligus nanti di bulan Oktober ini akan merilis juga program untuk umum juga, karena bagaimanapun untuk misalnya untuk orang-orang yang mungkin putus kerja atau mungkin orang-orang yang mungkin butuh tambahan ilmu ya untuk mengupgrade skill di tempat kerja atau mencari kerja, itu juga butuh ilmu-ilmu IT itu, Pak. Karena yang sekarang itu tren itu ya IT ini begitu ya. Apakah mereka ada skill untuk misalnya mengoperasikan komputer atau mungkin bisa mengoperasikan suatu aplikasi begitu ya, atau juga mungkin mereka juga bisa hal-hal lain yang positif tadi, gitu Pak. Ya, baik. Ya, saya Pak, yang hal seperti itu tuh, itu di perguruan tinggi kebetulan saya membidangi bidang kemahasiswaan dan alumni. Nah, seperti itu. Maka banyak sekali program-program dari pemerintah itu yang membuat kompetisi terhadap seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ini, Pak. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi ini, Pak. Nah, jadi mahasiswa ini walaupun dia berada di luar kampus dengan belajar daring seperti tadi, nah maka harus juga dibekali mereka ini dengan teknologi bagaimana nanti mereka bisa berkompetisi di bagian dia masing-masing. Contoh begini. Kemarin ada perlombaan-perlombaan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan. Nah, itu yang diminta itu bukan hasilnya secara real, Pak, tapi cukup video, Pak. Nah, video lagi-lagi itu kan harus orang yang mempunyai skill dalam video itu yang bisa mengupload lebih bagus lagi videonya. Nah, sehingga membutuhkanlah tangan-tangan terampil dalam membentuk atau membuat video tadi itu agar videonya lebih bermutu lagi. Nah, itu Pak Hasan. Jadi saya senang juga karena saya punya anak ini, Pak. Punya anak. Jadi saya melihat kita tidak bisa pungkiri gadget ini memang tergantung kepada orang yang memegangnya. Nah, bagaimana nanti Pak kalau kami istilahnya, karena Pak Hasan kan jauh di seberang sana, kami di Pekanbaru. Nah, apa kira-kira kami sebagai orang tua untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka meminimisasi ya penggunaan gadget, yang pengaruh gadget tadi itu kita alihkan kepada skill yang bersifat teknologi IT ini terhadap anak. Nah, saya kan sudah lihat-lihat ini Pak, karena dari awal saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ngopit namanya ini ya Pak ya, ngobrol online perkara IT ya. Saya mengikuti Pak, apa yang tepat. Nah, kebetulan wah ini cocok ini untuk anak saya. Saya udah komunikasi dengan anak saya itu kelas 1 SMA atau MAN sekarang. Nah, saya sudah komunikasi. Mereka paham Pak. Kalau begitu kita suka ya katanya. Nah, bagaimana kami bisa yang ini dan apa yang ini kan tidak offline Pak, tidak offline, melainkan online nanti. Nah, kalau memang bisa nanti kalau kami minta informasi itu dalam rangka mengurangi tadi Pak, mengurangi dampak negatifnya. Bagaimana kita negatif tadi kita robah menjadi sebuah positif tanpa mengurangi jam kerja dia menggunakan IT ini Pak. Nah gitu. Nah, gitu. Ya, jadi insya Allah nanti kita akan sambut yang diharapkan oleh Pak Ma, dan kita juga memang sudah menyiapkan Sahaja Digital Academy ini. Jadi kita akan buka kelas-kelas online yang bisa kemudian dimanfaatkan oleh umum gitu ya di luar sana. Walaupun ini kita berjarak, kadang terpisahkan oleh tempat gitu ya, tapi semoga dengan teknologi yang ada, dengan online ini kemudian kita bisa lebih mengisi waktu si anak atau
mungkin yang di luar sana yang juga membutuhkan hal yang sejenis. Dan tentu kita akan coba pilihkan lah tadi topik-topik atau kelas-kelas yang menarik, yang kira-kira bermanfaat begitu ya. Dan sesuai dengan tingkatannya Pak. Nanti Pak Hasan nanti buat tentang programmer ya, baru anak SMP. Betul, nah ini kan betul. Karena dari beberapa yang kita sudah selenggarakan, kebetulan yang kita juga offline ada ya, privat juga di sini Pak Akmar. Jadi memang kita sesuaikan lah kondisinya. Jadi di sini tuh yang ikut ada yang SMP, ada yang SMA, dan rata-rata mereka juga belajar dari nol begitu ya. Itu membuktikan bahwa belajar IT itu memang tidak harus kuliah dulu, kemudian bisa dipelajari dari awal, dari nol begitu ya. Dan yang kuncinya di mereka itu sendiri. Mereka semangat, mereka minat begitu ya. Nah, dan anak-anak yang tadinya belajar ini Pak Akmar, pertamanya saja yang diantar orang tua. Habis itu mereka kemudian datang sendiri, bahkan sebelum waktunya itu sudah standby. Sudah jadi, datang ya. Bahkan kadang-kadang saya tuh baru buka pintu tuh sudah ada langsung. Luar biasa itu semangat belajarnya itu ya. Gitu. Betul. Nah inilah yang caranya itu Pak Hasan. Artinya apa? Kita tidak melarang penggunaan gadget tadi, tetapi bagaimana dia menggunakan gadget itu menambah ilmu yang mengarah kepada sesuatu yang positif. Betul. Nah ini yang kita ini kan. Silakan main gadget nanti, tapi ini loh. Nah bagaimana menciptakan animo daripada anak agar dia menyukai sesuatu yang bersifat yang mengurangi negatif dan mengarahkan kepada yang positif tadi. Ya, betul. Nah ini yang apa? Nah jadi suatu program yang sangat bagus saya pikir yang dibuat oleh apa namanya tadi Pak? Sahaja Innovation. Sahaja. Ya. Nah itu. Jadi apa namanya? Ini patut kita apresiasi Pak Hasan karena di zaman sekarang kalau online itu bisa menjangkau kemana saja tanpa kita harus ke tempat yang offline-nya. Jadi melalui online pun kita bisa menggunakan ini. Karena begini Pak, penggunaan tadi itu IT yang negatif tadi itu seperti di sosial media, salah saja kita memberikan informasi, salah saja kita mengobrol di sosial media, itu ingat ada ITA di situ Pak. Iya. Nah betul, di sini. Betul. Jadi perlu juga kita seperti yang Pak Hasan bilang tadi, harus juga kita mendampingi anak seperti apa etika dalam bersosial media. Nah itu Pak. Ya. Nah, jadi menurut saya inilah barangkali bagaimana kita meminimisasi atau apa solusi. Salah satunya adalah hal yang dibuat oleh Pak Hasan dengan lembaganya itu. Tuh. Sambil saya menanggapi dari pemirsa kita nih Pak Akmar, alhamdulillah sudah mulai banyak yang komen dan memberikan apresiasi ya. Terima kasih banyak. Kemudian saya ingin menanggapi satu tanggapan dari Pak Bustanuddin ini ya. Jadi menurut beliau kita sebagai orang tua mari belajar filosofi game karena salah satu yang berdampak negatif itu adalah games gitu ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari filosofi game katanya? Karena game itu bisa menghargai mereka setiap mereka menang. Ada reward, ada hadiah, ada bonus begitu ya. Nah, sehingga menurut beliau kita sebagai orang tua itu perlu belajar bagaimana agar bisa mempengaruhi pola pikir mereka dan mengikutilah seperti filosofi game tadi. Artinya kita sebagai orang tua itu lebih peka, lebih peduli gitu ya. Lebih menghargai ya, mungkin selama ini kita hal-hal kecil seperti itu kurang mungkin Pak ya sebagai orang tua gitu ya. Nah ini menurut beliau tadi perlu sebagai orang tua itu untuk lebih menghargai, memberi apresiasi, memberi bonus ketika mereka itu misalnya anggaplah ikut daring, belajar daring gitu ya, full dikasih. Kalau mereka ikut kelas online gitu ya, kasih bonus dan seterusnya ya. Bahkan kita dulu mengenal kalau anak-anak itu kalau puasa gitu Pak ya, kita kasih bonus gitu ya. Nah itu bagus ya. Jadi terima kasih tanggapannya Pak Bustanuddin ya. Jadi saya setuju sekali bahwa memang perlu kita bergerak ya. Artinya
bergerak bersama ya, orang tua, pihak sekolah, guru gitu ya, kemudian kami di praktisi, di konsultan IT itu juga punya program-program ya, yang mungkin kita saling bersinergi, mungkin tepatnya itu Pak ya, Ya, dengan betul Pak. perguruan tinggi gitu ya, bahkan kita bisa riset bareng ini Pak Akmar ya. Ya, Apa yang kita bisa berikan untuk sumbangan pemikiran gitu ya. betul, betul sekali. Ya. Jadi dari tanggapan Pak Burhanuddin ya tadi ya. Bustanuddin ya, Pak Burhanuddin Bustanuddin tadi ya, memang betul sekali Pak. Kita tidak bisa menjudge, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh ya. Akhirnya kalau tidak diberikan pemahaman terhadap anak, nah anak sekarang kan pinter-pinter Pak. Iya. Pinter-pinter. Karena apa? Karena dia lahir itu dibekali langsung dengan teknologi. Betul. Coba Pak, waktu hamil aja itu coba kita lihat ya yang banyak ini. Ibu-ibu muda itu hamil selfie Pak. Sudah 7 bulan. Itu kan teknologi itu Pak. Secara psikologis itu sudah mengikuti dan sudah paketnya sudah dengan teknologi itu. Nah nanti lahir lagi, selfie lagi, ini segala macam. Waktu makan nanti selfie. Sehingga dia familiar dengan teknologi tadi. Betul. Nah ketika dia bermain teknologi, lalu kita cut langsung, nah ini nggak bisa. Nah makanya yang perlu sekali itu bagaimana kita menghargai mereka ketika dia bermain game atau tadi itu game itu memang betul. Tidak semua game yang negatif. Karena ada game yang membuka logik kita Pak. Membuka logik kita ada. Namun yang bermalam-malam, yang artinya malam ini, besok malam lagi, sehingga bermalam-malam, ini yang kita khawatirkan. Nah kemudian yang kedua, memberikan pemahaman terhadap efeknya tadi itu. Nah kalau ini diteruskan, maka nampaknya ini. Karena diakui atau tidak, pengaruh dari penggunaan gadget ini pasti ada Pak. Betul. Pasti ada. Yang jelasnya anak itu biasanya dulu kalau kita Pak sekali panggil, paling banyak 2 kali panggil oleh orang tua, kita akan datang Pak. Iya. Nah sekarang kalau kita manggil anak itu Pak, kadang-kadang udah 2-3 kali dia masih cuek Pak. Nah itu tanda ada perubahan dari hal seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi yang kita bahas tadi itu, bagaimana nanti memberikan reward tadi dengan mengalihkan perhatiannya tadi itu ke arah yang bisa bermanfaat pada dia. Dengan catatan kita mendampingi daripada anak kita itu. Nah itu kalau di rumah. Kalau di sekolah nanti mungkin gurunya, kalau di sejawat dia mungkin rekan-rekan dan komunitas dia Pak Hasan. Nah itu barangkali perlu kita perhatikan. Dan bisa jadi nanti ketika dengan program yang mungkin yang kita coba jalankan itu Pak, kita melibatkan sekolah untuk tadi ya, Go Sekolah Digital dan Modern tadi, itu bisa saja suatu saat kita adain lomba online misalnya ya, mungkin apakah cerdas cermat online, kan belum ada ya kayak gitu-gitu kan Pak ya. Lomba pidato online, lomba debat online kan. Betul. Itu seru juga itu kan. Ya, betul. Jadi anak-anak tidak bosan. Betul. Jadi ada inovasi dan jadi juga lain belajar juga ikut lomba gitu ya. Betul. Ada kreativitas dan inovasi dan kita menghargai mereka. Betul. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kompetitifnya nanti itu bisa lebih ketat lagi. Nah, gitu, Pak. Ya. Sehingga mereka menarik perhatiannya begitu ya. Kemudian terpacu untuk berkompetisi terhadap yang positif tentunya. Nah, itu kita coba akan perbanyak ke arah itu. Dan kita juga nanti akan banyak menginfokan atau mensosialisasikan game-game edukasi, karena bagaimanapun game itu juga bisa dilawan dengan game juga Pak. Betul. Nah, kita sekarang banyak mengenal ada game-game edukasi yang kemudian mengasah IQ, kemudian mengasah pola pikir anak, dan itu kita coba akan gemakan dan kita akan budayakan. Gitu, Pak. Ya betul. Tadi yang seperti kita sampaikan tadi itu, tidak semua game itu yang negatif. Ada game itu yang mengasah logik, mengasah pemikiran kita, karena seperti nanti bagaimana nanti setelah satu itu ada 2.
bagaimana setelah 2 ada 3 yang berurutan. Nah ini kan suatu edukasi game tadi itu yang bisa menambah wawasan dan mengasah pemikiran atau logik daripada anak-anak yang sedang menggunakan game itu. Nah saya pikir itu lebih bagus lagi itu Pak Hasan. Ya, betul Pak Akmal. Nah dan ini kebetulan ini tidak terasa nih Pak Akmal, kita sudah berbincang-bincang cukup lama dan kita waktunya juga terbatas ini Pak Akmal ya. Jadi mau tidak mau kita perlu ke sesi terakhir, sesi penutup gitu Pak Akmal ya. Jadi mungkin Pak Akmal punya closing statement atau mungkin tanggapan terakhir terhadap apa yang kita sudah bahas dari awal tadi, bagaimana dampak dari gadget terhadap anak usia sekolah. Silakan Pak Akmal. Baik Pak. Jadi menurut saya terakhir bahwa teknologi itu tidak bisa dihambat dan kita tidak bisa melawan teknologi. Baik perorangan, kelompok, bahkan sebuah institusi pun tidak bisa. Jadi yang kita bisa lakukan adalah merubah pola perilaku anak, cara pikir anak, bagaimana nanti dia terbiasa dengan gadgetnya yang mengacu kepada hal yang positif. Seperti yang tadi kita bahas, arahkan mereka kepada inovasi-inovasi yang kemudian nanti bisa bermanfaat untuk dia kelak di masa depannya. Seperti itu Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak tanggapan dan closing statement-nya Pak Akmal. Jadi apa yang sudah kita bahas tadi, walaupun sifatnya santai, ngobrol kita pada malam ini, kita berharap ini bisa membawa pencerahan bagi para orang tua, Bapak Ibu sekalian di rumah, karena ini kita sadar malam minggu ini adalah malam kumpul keluarga. Kenapa kita kemudian waktunya kita pilihkan malam minggu nih Pak Akmal ya? Sehingga lebih banyak yang kemudian bisa menonton atau menyaksikan acara live ini. Dan saya selaku host dan yang mengawal program ini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang sudah menonton dan sudah memberi tanggapan, pertanyaan gitu ya. Dan kita juga berharap ini merupakan sumbangsi atau sharing ya yang kemudian kita harapkan bisa bermanfaat buat kita semua para orang tua ya. Dan sebagai penutup saya di kesempatan ini, saya sedikit kemudian meringkas apa yang kita bahas tadi Pak Akmal, bahwa gadget atau HP ataupun internet begitu ya, sosial media itu tentu sesuatu yang tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita lawan ya. Teknologi berkembang pesat ya, dunia digital kemudian berkembang pesat. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah menetralisir, kemudian mengarahkan ke hal-hal yang positif ya dan bermanfaat. Ya, tentu peran serta dari orang tua, dari guru, dari kemudian manajemen sekolah gitu ya, dari praktisi, akademisi, gitu itu akan sangat membantu kita untuk bekerja bersama, saling melengkapi dan saling bersinergi. Apalagi juga pemerintah juga punya program yang tidak kalah menarik, ada gerakan literasi digital, kemudian ada program-program lainnya yang kemudian dikeluarkan dalam rangka memberi hal-hal dukungan terhadap pendidikan ya di sekolah. Dan tentu ya untuk menyambut apa yang kita bahas malam ini, insya Allah nanti di bulan April kita akan mulai gitu ya program kami dari Sahaja Innovation. Ada 2, yang pertama itu adalah program Go Sekolah Digital dan Modern. Kita akan coba mentoring, kita akan kawal, dampingi sekolah-sekolah dalam hal bagaimana menyelesaikan masalah IT di mereka dan mendampingi mereka dalam memanfaatkan IT dengan optimal. Tentu dari pihak guru, siswa, manajemen, ya, orang tua dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang bagi umum nanti kita juga akan punya program e-kelas atau kelas-kelas online, ya, yang
mengupgrade skill IT teman-teman kita ya di luar sana melalui program Sahajah Digital Academy ya. Di sana kita akan buka kelas-kelas, ada yang kelas-kelas yang sifatnya free ya, kemudian ada juga yang berbayar. Tentu tidak akan tinggi biayanya karena kita akan menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Tentu sangat terjangkau sekali. Dan itu yang kita bisa bahas malam ini, Pak Akmal. Terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi. Terima kasih kembali. Saya. Semoga tetap sehat, kemudian tetap bisa beraktivitas, sukses di Universitas Islam Riau sana, Pak ya. Sama-sama, Pak. Ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti kita di kesempatan lain, Pak Akmal ya. Insyaallah. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi ya. Saya dari Sahaja Innovation kemudian mengucapkan terima kasih dan jangan lupa nanti kita video ini di channel YouTube My Sahaja, MYSAHJAH ya, My Sahaja, yang nanti kita juga harapkan bisa untuk like dan subscribe. Oke, itu saja Pak Akmal, kita akhiri kesempatan ini. Sampai jumpa di program Ngopit berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.